Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Olivia Nisa Tiffany. Pada video kali ini, kita akan mempelajari sifat-sifat persamaan nilai mutlak dan juga pengerjaan persamaan nilai mutlak dengan sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tahu nih sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak itu, totalnya ada 7, yaitu untuk setiap X elemen bilangan real dan Y elemen bilangan real atau himpunan bilangan real, maka berlaku yang pertama. Sifat yang pertama, kalau kita lihat, jadi kalau kita punya nilai mutlak dari X, itu bisa kita ganti dengan akar dari X kuadrat. Contohnya nih ya, kita punya nilai mutlak dari 3. Kalau kita tahu itu nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3 ya. Terus kalau kita mau kerjain juga, misalnya kita bentuknya mau kita ubah, kira-kira hasilnya sama apa enggak. Nah, ini kita punya akar dari 3 kuadrat. Kita kerjain dulu 3 kuadratnya, berarti 3 kuadrat itu 9 ya. Akar dari 9 itu 3. Jadinya akar dari 3 kuadrat itu sama dengan nilai mutlak 3. Jadi nanti bentuk mutlak bisa kita rubah jadi bentuk akar dan kuadrat ini ya. Sekarang contoh dari sifat yang kedua nih. Nah, sifat yang kedua, nilai mutlak dari X yang positif itu sama dengan nilai mutlak dari X yang negatif. Karena kita tahu nilai mutlak 3 ya sama dengan 3, nilai mutlak dari min 3 juga sama dengan 3. Jadi, walaupun beda positif dan negatif, selama dia ada di dalam nilai mutlak, hasilnya akan selalu sama. Lanjut lagi ke sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini, jadi bentuk-bentuknya bisa kita ganti. Nilai mutlak dari X kuadrat itu sama dengan dari nilai mutlak dari min X kuadrat, sama juga dengan nilai mutlak dari X dikuadratkan, sama juga dengan X kuadrat aja. Nah, kita coba nih ya, dari yang bentuk yang pertama dulu, nilai mutlak dari 3 kuadrat, berarti kita kerjain dulu 3 kuadratnya. 3 kuadrat itu 9, berarti nilai mutlak dari 9 itu 9. Sekarang yang ini, nilai mutlak dari min 3 pangkat 2. Kita kerjain dulu 3 pangkat 2-nya. 3 pangkat 2 tadi 9, berarti jadi min 9. Nilai mutlak dari min 9, ya 9 juga, sama ya. Terus kalau yang ini kita mutlakin dulu. Nilai mutlak dari 3 itu 3, berarti 3 kuadrat juga 9. Nah, kalau yang ini cuma dikuadratin aja, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi bentuknya walaupun beda-beda nih, ada yang kuadratnya di dalam, ada yang kuadratnya di luar, ada yang pakai nilai mutlak, ada yang nggak pakai nilai mutlak, atau ada yang nilai mutlaknya dalamnya negatif, dalamnya positif, ternyata menghasilkan hasil yang sama. Jadi bentuknya bisa kita ubah-ubah ya. Boleh bentuknya kayak gini, dirubah jadi kayak gini, atau kayak gini, terserah kalian aja. Kita lanjut ke sifat keempat. Nah, sifat keempat ini tentang perkalian nilai mutlak. Jadi kalau misalnya kita punya, contohnya aja langsung ya, perkalian dari 3 dikali 2, itu bisa kita rubah bentuknya menjadi nilai mutlak 3 dikali nilai mutlak 2. Jadi nilai mutlaknya bisa dipisah gitu kalau perkalian. Dan hasilnya menghasilkan hasil yang sama. Contohnya, nilai mutlak dari 3 kali 2. Berarti ini dia mintanya dikali dulu ya. 3 kali 2 itu 6, nilai mutlak dari 6 itu 6. Sedangkan yang ini dia mintanya di nilai mutlakin dulu. Nilai mutlak dari 3, ya 3. Nilai mutlak dari 2, ya 2. Baru kita kali 3 kali 2, 6. Jadi hasilnya sama. Jadi mau digabung atau mau dipisah menghasilkan hasil yang sama. Lanjut. Nah, bentuk yang kelima sama persis dengan sifat yang keempat. Bedanya yang tadi perkalian, ini pembagian dan ada syaratnya ya. Yang bawahnya atau si Y-nya nggak boleh 0. Tapi sama aja pembagiannya mau digabung atau pembagiannya dipisah menghasilkan hasil yang sama. Contohnya, kita punya nilai mutlak dari 10 per 2. 10 dibagi 2 itu 5. Nilai mutlak dari 5, ya 5. Sedangkan kalau yang ini mintanya nilai mutlaknya dulu yang dikerjain. Nilai mutlak dari 10, 10. Nilai mutlak dari 2, ya 2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya sama ya. Mau digabung, mau dipisah, sama aja. Yang keenam, nah kalau yang keenam ini pengurangan pada nilai mutlak berlaku komutatif atau berlaku kebalikan. Nanti kayak gini contohnya. Kita punya nilai mutlak dari 3 min 2. 3 kurang 2 itu 1. Nilai mutlak dari 1, ya 1. Sekarang kita balik 2-nya yang di depan. 2 kurang 3. 2 kurang 3 itu min 1. Berarti nilai mutlak dari min 1, ya 1. Sama ya, jadi mau dibolak-balik hasilnya tetap sama. Dan ini kita ke sifat yang ketujuh. Jadi kalau misalnya kita punya
nilai mutlak dari fx, maksudnya fx tuh berarti bentuknya nggak cuma si angka biasa ya, nggak cuma konstanta, tapi juga nanti ada variabelnya. Kalau sifat-sifat yang sebelumnya itu bisa dari sifat 1 sampai 6 itu bisa konstanta aja, bisa juga pakai variabel. Kalau yang ini khusus variabelnya aja. Khusus yang ada variabelnya aja. Jadi kalau cuma konstanta doang dia nggak bisa ya. Makanya di sini ibu tulisnya fx dan gx, bukan x doang gitu. Jadi ini ngebedain. Tapi tetap variabel yang dipakai harus sama ya. Walaupun fungsinya beda, yang ini fungsi f, yang ini fungsi g, variabelnya tetap sama. Jadi nggak boleh yang ini variabelnya x, yang ini variabelnya y, nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx, itu bentuknya sama dengan fx sama dengan plus minus gx. Nah, plus minus itu maksudnya nanti dibikin jadi dua, yang satunya plus gx, yang satunya lagi min gx. Dan kalau misalnya dua-duanya pakai nilai mutlak nih, itu kita bisa lakukan hasilnya tanpa pengujian. Jadi nanti kalau udah dapat hasilnya ya udah, nggak usah diuji lagi. Sedangkan kalau yang satunya lagi, nah yang ini kalau kalian lihat, yang satunya ada nilai mutlak, yang satunya enggak. Di sini sifatnya masih sama, tapi karena yang satunya enggak ada nilai mutlak, jadi kita perlu pengujian dengan substitusi. Nanti dijelaskan di contohnya, ini contohnya. Nah, kita punya nilai mutlak dari 2x plus 1 sama dengan nilai mutlak dari 3x min 6. Nah, ini bisa kita lakukan tanpa pengujian. Oh ya, ini juga menjawab kalian yang nanya apakah pengerjaan persamaan nilai mutlak ini bisa dilakukan dengan cara yang lain, nggak pakai definisi. Karena definisi banyak yang merasa agak lebih panjang. Jadi bisa banget kita ngerjainnya nggak pakai definisi, tapi pakai sifat-sifat. Nah, ini salah satu sifat yang bisa kita pakai, yaitu sifat plus minus. Itu sih sebutnya sifat plus minus aja ya. Nah, karena dua-duanya pakai nilai mutlak, berarti kita bisa mengerjakannya tanpa pengujian. Kenapa tanpa pengujian? Karena nanti hasilnya akan selalu benar. Jadi tanpa diuji itu udah benar. Nanti kita cek ya. Kita kerjain dulu. Karena ada dua, berarti yang ini fx, yang ini gx. Berarti kita pisah dulu. Ada yang plus, ada yang min. Kayak gini. Nah, ini nilai mutlaknya udah nggak ada, tapi yang sebelah kanannya ini plus. Nah, ini nilai mutlaknya udah nggak ada, tapi sebelah kanannya min. Itu yang tadi ibu bilang ya, yang ini plus, yang ini min. Lalu kita kerjakan seperti biasa aja. 2x plus 1 sama dengan 3x min 6. Berarti yang ada x-nya pindah, kita deketin. Yang nggak ada x-nya juga pindah, kita deketin. Berarti ini 3x pindah jadi min 3x. Ini plus 1 pindah jadi min 1. 2x min 3x min x. Min 6 min 1 jadi min 7. Min x sama dengan min 7. Kalau sama-sama kita kali sama min 1, ya jadinya x sama dengan 7. Nah, kalau udah kan, kalau di definisi harusnya diuji dulu ya. Nah, diujinya pakai kondisi pula. Ini kan nggak ada kondisi, jadi kita nggak usah nguji. Lanjut lagi ke yang negatif. 2x plus 1 sama dengan min. Buka kurung 3x min 6. Ini kurungnya harus dibuka dulu. Caranya minnya dikali ke dalam. Min kali 3x min 3x. Min kali min 6. Jadinya plus 6. Kalau udah sama kayak tadi kita pindah ruas. Min 3x pindah ruas jadi 3x. Plus 1 pindah jadi min 6. 2x tambah 3x sama dengan 5x. 6 kurang 1, 5. Berarti pindah ruas jadi pembagian, ini kan kali, pindah jadi bagi ya. 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, udah dapat. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya ya 1 dan 7 gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau uji, ya boleh juga. Ini ujinya dengan substitusi kayak gini. Nah, kita punya soal. Jadi soalnya kita tulis ulang. Setelah soalnya ditulis ulang, baru kita masukin. Kita ganti x-nya jadi 7. Setiap x diganti jadi 7. Setiap x diganti jadi 7. Nanti kita cek. 2 kali 7, 14. 14 tambah 1, 15. Yang ini 3 kali 7, 21, dikurang 6, 15. Nilai mutlak dari 15 ya sama dengan nilai mutlak dari 15. Berarti ini benar ya. Sekarang ke yang sini. Ini kalau misalnya kita lihat, sama, hanya bedanya x-nya diganti jadi 1. 2 kali 1, 2, tambah 1 jadi 3. Yang ini 3 kali 1, 3. 3 kurang 6 jadi min 3. Nilai mutlak dari min 3 berapa? 3 kan? Berarti nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Benar nggak tuh pernyataan itu? Benar ya. Karena dua-duanya benar, maka kita nggak perlu pakai pengujian. Karena dua-duanya pakai nilai mutlak. Jadi kalau dua-duanya udah ada nilai mutlak, pasti ujinya selalu benar. Jadi yang ini nggak usah dipakai ya. Ini cuma ibu menunjukkan aja. Jadi kalian bisa pakai ini. Jadi HP-nya kayak gini.
Nah, HP-nya buka kurung Kurawa 1,7. Diurutkan dari yang paling kecil. Sekarang kita lanjut, kita coba soal yang sama tapi nggak pakai nilai mutlak. Nah, kayak gini ya, nggak pakai nilai mutlak. Nah, di sini udah ada tulisannya nih, HP-nya katanya sama dengan 7. Wah, berarti nanti si satunya tidak termasuk ke himpunan penyelesaian. Kenapa? Ya kita coba kerjain dulu. Nah, udah kayak gini sama kayak tadi, ini yang plus, ini yang min. Udah kita kerjain, pokoknya ini sama persis ya, bedanya hanya nanti di pengujian. Nah, di pengujiannya udah nggak ada nilai mutlak, kita kerjain 2 kali 7 tambah 1, berarti 14 tambah 1, 15. Kalau yang ini 3 kali 7, 21, 21 kurang 6, 15. Berarti ini benar nih. Nilai mutlak dari 15 sama dengan 15, bener dong. Sekarang ke yang ini. 2 kali 1 tambah 1, berarti 2 tambah 1, 3. Yang ini 3 kurang 6 ya jadinya ya. 3 kurang 6 min 3. Bener nggak nilai mutlak dari 3? Katanya min 3. Enggak dong, salah. Harusnya nilai mutlak dari 3 itu sama dengan positif 3. Karena yang ini salah, berarti satunya tidak termasuk ke himpunan penyelesaian. Sehingga HP-nya hanya 7 aja. Begitu ya. Jadi perlu pengujian nih, karena pasti belum tentu benar. Ada yang salah, atau bisa jadi dua-duanya salah. Jadi perlu diuji. Kalau yang salah satunya ada yang tanpa nilai mutlak. Sekarang kita lanjutin lagi ke contoh-contoh soal yang lain yang bakalan pakai semua sifat-sifat yang udah ada tadi, 1 sampai 6 maupun ke 7 ini. Kita lihat ya. Nah, ini soal yang sama dengan PDF yang sebelumnya. Kalau kalian lihat di contoh bagian D, itu soalnya sama persis kayak gini, tapi mengerjakannya dengan definisi. Kalau ini kita mau ngerjainnya dengan sifat. Kita lihat dulu ya. Di sini, ingat nggak tadi kita punya sifat yang kayak gini nih. Si nilai mutlak dari X kuadrat itu bisa kita rubah jadi X kuadrat aja, berarti nilai mutlaknya hilang. Jadi tujuan kita tuh sebenarnya di nilai mutlak tuh gimana caranya supaya nilai mutlak itu hilang. Jadi kalau nggak pakai definisi ya pakai sifat. Nah, supaya hilang diapain? Harus dikuadratin nih. Makanya soal yang ini kedua ruasnya ibu kuadratin, tambahin kuadrat, tambahin juga kuadrat. Berarti yang ini kalau menurut sifat yang ini nih, lihat yang ujung ya, nilai mutlak dari X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Makanya di sini nilai mutlaknya udah hilang ya. Nah, dari sini nanti kalian bisa langsung lanjut ke sini. Tapi sebelum lanjut ke sini, Ibu jelasin dulu cara yang kedua. Jadi cara yang depannya supaya hilang tuh ada dua sifat yang bisa kita pakai. Nah, yang ini, kalau yang ini bentuk si nilai mutlaknya, kita rubah pakai sifat yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Kayak gini nih, tuh. Ya kan? Tuh. Si nilai mutlaknya kita rubah jadi akar terus pakai kuadrat. Kalau udah kayak gini, yang sampingnya kan nggak ada kuadratnya nih. Tapi di bawah ada kuadratnya. Kenapa di bawahnya ada kuadrat? Karena akarnya pindah ruas. Akar pindah ruas itu jadi kuadrat. Kan bentuknya dari yang ini sama yang ini sama kan? Nah, jadi baru kita bisa lanjut ke sini. Jadi terserah kalian awalnya mau pakai sifat yang mana. Abis ke sini kita lihat. Karena ini bentuknya dua-duanya kuadrat, kalau kita kuadratin juga bakalan panjang. Jadi Ibu kasih cara cepatnya. Cara cepatnya di sini. Tapi yang sebelah sini harus kita pindah ruas dulu. Ini kan positif ya. Ini kan nggak ada tanda negatifnya. Berarti di sebelah sini itu ini positif. Dia kalau pindah ruas jadinya negatif. Ini pindah ruas nih, makanya di sini jadi negatif. Kalau bentuknya udah kayak gini, baru kita bisa pakai sifat yang ini. Berarti yang ini sebagai A, yang ini sebagai B. Kita ganti ke sini. Ini ada dua kurungnya ya. Ini untuk kurung yang plus, ini untuk kurung yang min. Berarti ini kan A plus B, gitu kan. Kalau yang ini A min B. Gitu ya. Oh, A plus B, A min B. Kalau udah kita sederhanakan dulu, berarti ini tinggal kurungnya kita buka, karena nggak ada yang negatif, jadi kurungnya bisa dibuka di sini. Kalau yang ini nggak bisa, yang ini kurungnya bisa langsung dibuka, jadi 2x min 1. Kalau yang ini nggak bisa nih, min kali 3x min 3x, min kali plus 11, jadinya min 11. Kalau udah kita sederhanakan. 2x tambah 3x 5x, min 1 ditambah 11 jadi 10. Ini 2x dikurang 3x jadi min x. Min 1, min 11 jadi min 12.
Nah, kalau udah, bentuknya kan ini udah kayak baru lagi gitu. Ini si A, ini si B untuk sifat yang satunya lagi nih, untuk sifat yang ini ya. Nih, jadi kalau kita punya A dikali sama B sama dengan 0, itu bisa kita rubah jadi bentuk kayak gini. A sama dengan 0, B sama dengan 0. Jadi maksudnya ya dipisah tuh. Nah, yang ini dibikin sama dengan 0, yang ini juga dibikin sama dengan 0. Baru nanti kita cari X-nya. 5X plus 10 sama dengan 0. Berarti plus 10-nya pindah ruas jadi min 10. Yang ini 5-nya pindah jadi per 5. Min 10 bagi 5 jawabannya min 2. Nih, X-nya kita dapat min 2. Kalau yang ini min X min 12 sama dengan 0. Min 12 pindah jadi plus 12. Yang ini minnya tinggal pindah. Jadi X-nya sama dengan min 12. Kalau kita udah dapet, tetap kita butuh pengujian. Karena lihat nih, salah satu ruasnya gak pakai nilai mutlak. Pengujiannya kayak apa? Kayak gini. Sama persis kayak penjelasan di soal contoh ke-7. Jadi tinggal kita tulis ulang soalnya. Ini soalnya. Kita ganti dengan X yang tadi sudah kita dapatkan. Tadi kita dapat X-nya min 2. Berarti X-nya ganti jadi min 2. X-nya diganti jadi min 2. 2 kali min 2, min 4. Min 4 kurang 1, min 5. Yang ini 3 kali min 2, min 6. Ditambah 11, jadinya positif 5. Nilai mutlak dari min 5 berapa? 5 kan? Ini 5-nya ditulis ulang. 5 sama dengan 5 benar nggak? Benar. Lanjut lagi ke sini sama, tinggal diganti X-nya jadi min 12. 2 kali min 12, min 24. Min 24, min 1, jadi min 25. Min 25, nilai mutlak dari min 25 itu 25. Yang ini juga sama, 3 kali min 12 jadi min 36. Ditambah 11 jadi min 25. Berarti ini tinggal kita tulis ulang jadi min 25. Benar nggak? 25 sama dengan min 25. Ya salah dong. Berarti yang ini benar, yang ini salah. Jadi himpunan penyelesaian kita cuma ada satu jawabannya, yaitu min 2. Boleh kata-katanya yang panjang kayak gini. Nah, kalian bisa lihat contoh 2 yang bagian D di PDF sebelumnya, itu jawabannya juga ini. Jadi walaupun dikerjakan dengan cara yang berbeda, hasilnya harus sama ya. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Jadi kalau kalian ketemu sama bentuk yang kayak gini, ini kan bentuknya pembagian ya, per peran tuh pembagian. Berarti kalian tinggal pakai sifat yang ini, yang kalau pembagian digabung itu sama dengan pembagian nilai mutlak yang dipisah. Makanya di bagian penyelesaian, nilai mutlaknya udah ibu pisah tuh. Jadi yang atas punya nilai mutlak, yang bawah juga punya nilai mutlak. Nggak ngegabung kayak gini ya. Kalau udah, berarti si yang bawah nih bisa pindah ke atas, pindah ruas aja, ditulis ulang kayak gini bentuknya ya. Nah, kalau udah kayak gini bentuknya, ini kan 2. 2 ini bisa kita, kalau dia positif, bisa kita rubah menjadi nilai mutlak dari 2. Kalau dia udah berubah jadi nilai mutlak dari 2, ingat yang tadi, katanya ngegabung bisa dipisah. Nah, berlaku kebalikannya, yang dipisah bisa digabung. Berarti ini misah nih. Nah, ibu gabung di sini. Ini gabung jadi di sini ya. Tuh. Nah, jadi yang ini nih. Karena perkalian, jadi ibunya pakai kurung di sini. Kalau udah, kita kali dulu. 2 kali X jadi 2X. 2 kali min 4 jadi min 8. Kalau bentuknya kayak gini, nih kayak yang ini, berarti bisa kita kerjakan dengan sifat ke-7 tadi, plus sama minus. Jadi nanti ada 2. Ada 3X plus 2 sama dengan yang positif, ada sama dengan yang negatif. Nah, ini untuk yang positif, ini untuk yang negatif. Berarti tinggal, ini positif ya, tinggal pindah ruas, 2X-nya jadi min 2X, plus 2-nya pindah jadi min 2, 3X dikurang 2X jadi X, min 8, min 2 jadi min 10. Terus kalau yang ini, ada minnya ditambahin, jadi min kali 2X min 2X, min kali min 8 jadi plus 8, lalu pindah ruas juga jadi plus 2X, yang ini jadi min 2. 3 ditambah 2 jadi 5X, yang ini 8 kurang 2 jadinya 6. Berarti di sini jadinya X-nya sama dengan 6/5 ya. Ini harusnya ada di sini X sama dengan 6/5. Kita lanjut. Nah, kalau udah, kita lihat dulu deh. Bentuknya kan udah kayak gini nih.
Kalau semuanya udah positif, nih kayak gini, nih bentuknya. Udah pasti semuanya, ini kan positif ya, ini udah pasti ada nilai mutlaknya nih. Kalau dua-duanya udah ada nilai mutlak, berarti nggak perlu diuji lagi. Yang ini juga udah kita lihat nih, dua-duanya ada nilai mutlak, berarti nggak perlu diuji lagi. Tapi kalau mau diuji lagi juga boleh, kayak punya ibu. Tapi kalau misalnya diuji lagi, ini lanjutannya nanti ke sini ya. Tapi kalau misalnya kalian uji lagi, pasti jawabannya benar dan benar. Jadi, X sama dengan 10 atau X-nya sama dengan 6/5 memenuhi persamaan si nilai mutlak 3X plus 2 per X min 4 sama dengan 2. Atau dapat ditulis langsung aja, nggak usah pakai yang panjang-panjang itu boleh. Langsung hasilnya HP sama dengan kurung kurawa dari min 10,6 per 5 terus tutup lagi kurung kurawa. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang dua-duanya pakai nilai mutlak. Nah, ini adalah cara kalau kalian mengerjakannya dengan definisi nilai mutlak. Jadi panjang banget dan gak ibu jelasin dan gak ibu taruh juga di PDF yang sebelumnya. Karena kita gak perlu pakai cara yang ini caranya terlalu banyak dan terlalu rumit. Jadi kita langsung aja kita pakai cara yang kedua. Nah, dengan cara yang tadi, dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi nilai mutlaknya kita kuadratin. Kalau udah dikuadratin, nilai mutlaknya bisa hilang. Kalau udah bisa hilang, kita pakai sifat yang tadi. Berarti yang ini A, ini B. Berarti A tambah B, ini juga A kurang B. Tinggal kita kerjakan. Yang awal tinggal dibuka aja. Yang ini tinggal dibuka aja juga kurungnya. Tinggal yang belakang nih. Min kali 2X min 2X. Min kali plus 23 jadi min 23. Kalau udah, berarti tinggal kita sederhanain. Min 4X plus 2X berarti jadi min 2X. 5 plus 23 jadi 28. Kalau yang ini, min 4X min 2X jadi min 6X. Yang ini 5 dikurang 23 jadi min 18. Kalau udah kayak tadi juga kita pisah sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Wah, ini kurang nih. Ini harusnya tambahin sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 di sini. Udah, kalau udah tinggal pindah ruas, plus 28 pindah jadi min 28, min 2-nya pindah jadi per min 2. Berarti min bagi min plus, 28 bagi 2 jadi 14. Kalau yang ini, min 6X min 18 sama dengan 0, min 18-nya pindah ruas jadi plus 18, min 6-nya pindah jadi per min 6. Berarti 18 dibagi 6, 3, plus dibagi min. Kalau udah ada jawabannya, karena dua-duanya pakai nilai mutlak tadi, berarti kita nggak perlu pakai uji. Tapi mau pakai kayak gini juga nggak apa-apa ya. Tapi ibu tidak menyarankan, jadi boleh sampai sini aja kalian udah selesai masukin ke himpunan penyelesaian. Diurutkan dari yang paling kecil. Nah, ini juga kalian bisa lihat jawabannya di cara yang sebelumnya tuh yang definisi, hasilnya juga sama kayak gini. Kita lanjut lagi pakai cara yang ketiga. Nah, pakai cara yang ketiga yaitu pakai sifat plus minus. Jadi di soalnya nilai mutlaknya udah hilang, terus yang satunya plus, yang satunya min. Nah, ini buat yang plus, ini buat yang min. Batasnya ini ya. Tuh, berarti tinggal min 4X-nya tetap, 2X-nya yang pindah jadi min 2X, yang ini 5-nya pindah jadi min 5, 23-nya tetap. Min 4X, min 2X jadi min 6X, 23 dikurang 5 jadi 18. Min 6-nya pindah jadi per min 6. 18 dibagi min 6 hasilnya min 3. Yang ini juga sama, tapi minnya kali dulu ke dalam. Min kali 2X min 2X. Min kali 23 min 23. Min 4X-nya tetap, min 2X-nya pindah jadi plus 2X. Min 23-nya tetap, 5-nya pindah jadi min 5. Min 4X plus 2X jadi min 2X. Min 23 min 5 jadi min 28. Berarti ini min 2-nya pindah jadi per min 2, min bagi min plus, 28 bagi 2, 14. Karena dua-duanya udah pakai nilai mutlak, berarti ini nggak perlu diuji lagi karena jawabannya udah pasti benar. Jadi udah, jawabannya sama juga. Hasilnya min 3 dan 14. Jadi mau pakai cara apapun hasilnya tetap sama. Dan kalau dua-duanya udah pakai nilai mutlak, berarti nggak perlu kita uji lagi ya. Selesai. Berarti materinya udah selesai sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.